jadi pandai. Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 6 yang Ustadzah cintai dan Ustadzah banggakan, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua nikmat kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini bersama Ustadzah Emi, di sini kita akan belajar tematik muatan pelajaran IPA. Seru kan? Asik kan? Iya dong, tentunya pastinya. Sebelumnya, Ustadzah mengingatkan kembali kepada anak-anak semua untuk selalu menjaga kesehatan diri selama pandemi COVID-19 ini. Semoga kita terhindar dari segala wabah dan penyakit. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, untuk mengawali belajar hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan ya dan hewan. Namun kita fokuskan di KD ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Jelas ya anak-anak, bahwa kekuasaan Allah sangatlah besar sekali. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan di sini dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, apa itu? Yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan. Ingat ya, apa itu perkawinan? Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ya, di mana nanti dalam perkawinan ini akan terjadi penyerbukan. Ya, penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Itu ya. Dan setelah terjadi penyerbukan akan terjadi pembuahan. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan. Di sini ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Untuk penjelasannya, penyerbukan sendiri yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi, masih dalam satu bunga, di mana biasanya ini adalah bunga sempurna, ya, yang memiliki 2 alat kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Yang kedua, yaitu penyerbukan tetangga, adalah penyerbukan yang apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang.
yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Paham ya? Kita lanjutkan yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik dari bunga lain yang sejenis, namun varietasnya berbeda. Paham ya? Untuk macam-macam penyerbukan, kita bisa lihat lagi tadi gambarnya. Ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Kita lanjutkan perantara penyerbukan. Di sini ada 4. Ya. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Misalnya, hewannya adalah kupu-kupu, lebah, dan kelelawar. Contohnya pada tanaman jeruk. Yang kedua, angin. Perantaranya di sini contohnya adalah tanaman padi. Yang ketiga, perantaranya adalah air. Contohnya tanaman teratai yang hidupnya ada di air, pinter. Dan yang keempat adalah manusia, kita ya. Selanjutnya, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Di sini kita ambil contohnya bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki 2 alat kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina, yaitu benang sari dan putik. Ya, di sini adalah bunga kembang sepatu. Kemudian untuk bagian-bagiannya ada mahkota, ada kelopak bunga, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, ada putik, dan ada benang sari. Ya, beraneka ragam bagian-bagiannya. Kemudian fungsinya. Di sini ada fungsi tangkai bunga, ada fungsi dasar bunga, ada fungsi kelopak bunga, ada fungsi mahkota bunga. Nah, dan yang kelima ada fungsi benang sari. Benang sari ini adalah merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan, ya. Dan yang keenam adalah putik. Putik itu adalah merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Paham ya? Dan yang ketujuh ada fungsi dari bakal biji. Untuk perkembangbiakan secara generatif, paham ya? Semoga paham, saya harapkan. Untuk selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya, tanpa melalui perkawinan. Di sini perkembangbiakan vegetatif ada 2, secara alami dan secara buatan. Untuk yang perkembangbiakan vegetatif alami itu ada 8 macam. Di sini yang pertama ada membelah diri. Contohnya ada di tanaman ganggang hijau. Yang kedua yaitu dengan cara spora. Ya. Contohnya di sini tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Yang ketiga ada akar tinggal atau rizoma atau rizom. Contohnya adalah tanaman jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput. Yang keempat, umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Yang kelima, umbi batang. Contohnya ubi jalar dan kentang.
Yang keenam ada umbi akar, contohnya adalah tanaman wortel, bunga dahlia. Yang ketujuh ada geragih, contohnya ini adalah di tanaman arbei, semanggi. Pernah lihat semanggi? Yang kedelapan tunas, yaitu contohnya pada tumbuhan pisang dan bambu. Kemudian untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, di sini terdiri dari 3 untuk sekolah dasar ya. Yang pertama ada secara cangkok, yang kedua merunduk, dan yang ketiga stek. Untuk cangkok biasanya ini pada buah-buahan ya, yang sering kita jumpai pada tanaman mangga dan sebagainya. Yang kedua adalah stek. Stek ini ada 2 macam, yaitu stek batang dan stek daun. Dan yang ketiga adalah merunduk. Contohnya adalah tanaman melati. Tuh, sudah paham ya anak-anak ya? Semoga anak-anak paham, dan jika ada pertanyaan nanti bisa lewat WA atau bisa by phone ke USMI gitu ya. Untuk tugas mapel sains hari ini yaitu anak-anak mencari gambar macam-macam tumbuhan yang sudah Ustadzah tentukan ya. Jagung, bawang merah, jambu, pisang, stroberi, jahe, cocor bebek, kentang, wortel, dan tanaman bambu. Ya, setelah ketemu gambarnya dan dicari, bisa lewat internet atau yang punya keahlian menggambar. Itu yang Ustadzah tunggu. Setelah dicari, kemudian identifikasikan tumbuhan tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Di sini ada tabelnya, sudah Ustadzah contohkan. Untuk cara menjawabnya atau mengerjakannya, nomor, nama tumbuhan, dan cara perkembangbiakannya. Misalnya, nomor 1, tumbuhannya pisang. Cara perkembangbiakannya adalah secara vegetatif. Vegetatifnya apa? Misalnya adalah vegetatif alami. Paham ya? Semoga tugas ini bisa anak-anak kerjakan dan Ustadzah tunggu untuk tugas hari ini. Yuk, kita tutup. Alhamdulillah dengan belajar hari ini. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua dan menambah pengetahuan kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Ustadzah mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Sekali lagi Ustadzah Emi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.